Nah, apa itu RWC atau RWC? Nah, RWC itu adalah Roadworthy Certificate. Jadi di Australia, kalau kalian mau beli mobil, kalian itu lebih bagus beli mobil yang ada RWC. Halo teman-teman, balik lagi bersamaku Brenda, workaholic visa holder di Australia di tahun keduaku di Australia. Teman-teman, di video kali ini aku pengen nge-share ke kalian cara beli mobil di Australia. Nah, kebetulan nih aku baru beli mobil di Australia dan aku masih fresh banget nih teman-teman, pengen nge-share pengalaman ini dan tips-tips untuk cara beli mobil di Australia gitu. Nah, for your information, aku pertama kali ke Australia aku nggak bisa nyetir sama sekali. Aku cuma bisa nyetir motor, cuman punya driver license motor, dan aku nggak ada SIM mobil sama sekali. Nah, jadi tahun lalu September 2023 aku pulang ke Indonesia ngerayain ulang tahunku, dan aku take a course, belajar nyetir lah gitu selama 10 hari terus dapat SIM gitu kan. Nah, jadi karena menurut aku kalau misalnya aku ngambil di Australia kayaknya sulit deh gitu kan, jadi aku pulang ke Indo terus aku ngambil course 10 hari terus diajarin kan cuma 10 hari ya teman-teman, habis itu dapat deh SIM-nya gitu. Nah, setelah dapat aku bikin internasionalnya, habis itu aku balik ke Australia gitu, terus balik ke Australia. Nah, kebetulan pacarku ngajarin aku gitu kan. Nah, pertama-tama pakai mobil dia, cuman agak takut ya teman-teman, soalnya mobilnya itu kan mobilnya tinggi, mobil youth, jadi aku juga takut kayak kecelakaan atau kayak ngegores atau pokoknya karena itu bukan mobilku lah intinya gitu. Jadi aku memutuskan untuk membeli mobil gitu. Nah, jadi aku beli mobil teman-teman. Nah, tipsnya itu kalian tentukan budgetnya dulu, budget kalian berapa buat beli mobil gitu. Nah, kalau untuk mobil pertama mah mobilnya ya pasti second lah teman-teman, jangan beli yang baru ya, mana ada uangnya kan gitu, kecuali kalian kaya raya banget gitu. Nah, kemudian teman-teman kalian tentukan budgetnya dulu gitu kan. Nah, kemarin budgetnya aku tuh cuman 5.000 gitu. Nah, setelah aku cari-cari gitu kan di cari-cari di marketplace Facebook sih rata-rata teman-teman kalau misalnya kalian mau cari mobil. Nah, waktu itu aku tinggal di Mackay gitu kan. Jadi di daerah Mackay itu susah banget cari mobil. Jadi mobilnya itu rata-rata mahal-mahal gitu teman-teman, jadi susah banget cari mobil yang murah gitu kan. Nah, jadi aku naikin budgetku jadi 7.000 gitu. Nah, sambil share ya pengalamanku ya teman-teman, sambil berbagi cara beli mobilnya gitu. Jadi waktu itu aku karena aku waktu itu belajar di Indonesia, belajarnya yang manual, terus driver license-nya juga yang manual, jadi bisa manual dan auto kan teman-teman, karena misalnya jaga-jaga. Tapi tetap aja pas di Australia, karena aku udah tahu ngerasain 10 hari gitu kan ngendarin manual, terus aku yang kayak masih kagok-kagok, terus kayak masih merasa kayaknya sulit deh gitu kan, jadi aku memutuskan buat membeli mobil auto. Nah, mobil auto itu lebih mahal ya teman-teman daripada mobil manual gitu. Tapi mobil di Australia itu kalau second tuh murah banget itu. Murah banget dibanding dengan Indonesia gitu. Nah, waktu itu budget aku cuman 5.000 terus naik 7.000 kan teman-teman. Jadi 7.000 Australian dollar itu sekitar 70-an juta. Kan? 50-an juta sampai 70-an juta gitulah. Terus, nah tips-tips untuk beli mobil di Australia, pertama kalian tentukan budget dulu ya, terus kalian mau yang auto atau yang manual, terus kalian harus cek kilometernya. Nah, kilometernya itu kalau bisa sekitaran 150-an ribu kilometer, nah itu masih oke gitu. Nah, di atas 200.000 itu udah kayaknya udah nggak bagus gitu teman-teman. Jadi kalian cari kalau bisa di bawah 2000 km. Jadi nanti kalau misalnya kalian jual lagi mobilnya itu kalian masih dapat harga gitu.
Nah misalnya kalian tuh apalagi yang nggak ngerti masalah mobil sama sekali, yang ciwi-ciwi yang nggak kayak aku lah ya, aku nggak ngerti masalah mobil sama sekali gitu, kalian itu ngecek kalau dia ada RWC atau enggak. Nah, apa itu RWC atau RWC? Nah, RWC itu adalah Roadworthy Certificate. Jadi di Australia, kalau kalian mau beli mobil, kalian itu lebih bagus beli mobil yang ada RWC. Roadworthy Certificate ini adalah ibaratnya sertifikat yang menyatakan mobil kalian itu dalam kondisi layak pakai dan aman digunakan di jalanan gitu. Nah, untuk mentransfer misalnya dari si penjual ke pembeli itu harus ada roadworthy certificate di Australia. Jadi kalian nggak bisa beli ke orang kalau dia nggak punya roadworthy certificate itu, karena kalau mau transfer ke nama dari si pembeli ke penjual itu harus ada roadworthy certificate gitu teman-teman. Nah kebanyakan mobil-mobil yang dijual di Facebook, kalau misalnya harganya dibanting jauh banget, kayak rendah banget gitu ya, itu pasti mobilnya itu ada masalah dan mereka bilang roadworthy not available, atau kita yang disuruh buat roadworthy certificate. Nah jadi kita tuh juga bisa beli mobil tanpa ada RWC gitu, RWC sertifikat bisa teman-teman. Nah tapi balik lagi, kalau kita mau nge-transfer nama itu kita sendiri gitu loh yang harus memperbaiki mobil itu gitu, kita sendiri yang harus ke mekanik gitu memperbaiki mobil itu. Kita ngeluarin misalnya 1.000 2.000 sampai mobil itu layak pakai, terus kalian punya RWC gitu. Nah RWC itu diterbitkan sama mekanik gitu. Jadi si penjual nih pergi ke mekanik, terus disuruh ngecek lah ini kan, apakah mobil ini oke, terus kayak aman dipakai apa segala macam. Intinya basic-basicnya sih teman-teman untuk roadworthy certificate ya. Misalnya ada hal-hal kecil gitu ya, yang tanggas gitu yang nggak ada gitu kan di mobil itu masih oke, asalkan tidak mempengaruhi keselamatan kalian dalam berkendara gitu loh, itu masih pas roadworthy gitu. Jadi kalau misalnya mobil yang usang gitu tapi mesin masih oke, semuanya masih berjalan bagus gitu kan, cuman kayak banyak goresan atau apa, itu kayak masih pas roadworthy gitu teman-teman. Nah jadi mekanik inilah yang menerbitkan roadworthy ya teman-teman, sertifikat gitu. Nah bagi teman-teman, balik lagi, kalau kalian nggak tahu masalah mobil atau kalian tahu tapi kalian nggak yakin, tetap beli mobil yang ada roadworthy sertifikatnya, karena kalian udah tahu kalau mobil itu udah oke gitu teman-teman. Sedangkan kalau kalian beli mobil yang belum ada roadworthy certificate itu kayak gambling gitu loh. Kalian nggak tahu gitu, walaupun kalian pergi inspection car-nya, terus kalian coba test driving gitu kan, tapi kan tetap aja kalian nggak tahu isi dalamnya, terus kayak setelah beberapa hari ada masalah atau enggak gitu kan. Nah setahu aku roadworthy certificate itu berlaku selama 3 bulan ya teman-teman. Jadi lebih bagus kalau misalnya pasti udah ada roadworthy-nya gitu pas kalian beli. Nah selanjutnya kalian juga harus ngecek rego. Apa itu rego? Nah rego itu adalah pajak mobil. Jadi biasanya tuh juga kebanyakan mobil itu dijual regonya udah habis gitu teman-teman, atau sisa 3 bulan 4 bulan gitu ya. Nah rego itu tergantung mobil ya teman-teman, biasanya itu sekitaran 300-an per bulan atau per 3 bulan gitu teman-teman, 303 jutaan. Nah kalau mobil aku sendiri kemarin itu aku bayar rego sekitar 700-an untuk 1 tahun, 7 jutaan untuk 1 tahun. Jadi lebih murah sih kalau misalnya dibayar per tahunnya. Jadi dia tuh untuk bayar rego tuh ada yang per 3 bulan, per 6 bulan, dan per 1 tahun. Biasanya pas kalian beli dia ngasih tahu kan ada regonya kah, atau regonya masih berlaku 1 bulan 2 bulan gitu teman-teman. Nah terus juga kalian harus hati-hati sih, misalnya
dia bilang ada rego gitu kan. Nah kalian harus tanya sampai berapa bulan gitu, atau biasanya mereka ada rego terus si penjual tuh narik regonya gitu loh. Jadi kayak nanti pas kalian beli itu kalian harus bayar regonya lagi gitu. Nah, nggak masalah sih kalau menurut aku ya, kalau misalnya masih berlaku kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Jadi kalian harus perhitungan harga dari regonya itu sendiri juga ya teman-teman, gitu. Nah, ada juga nih misalnya dia tuh platnya non-register gitu kan. Jadi dia ganti plat terus dia narik plat dia. Jadi pas kalian beli, pas kalian transfer, kalian harus meregistrasi juga gitu plat baru gitu. Nah itu agak ribet juga sih teman-teman, lebih bagus jadi kalian tentuin dulu manual auto ya. Jadi waktu itu standarku tuh aku pengen cari yang auto gitu kan, yang murah, budgetku kalau bisa di bawah 5.000. Terus ada RWC, itu yang pasti wajib kudu ya, ada RWC. Kemudian ada rego minimal ya 2 atau 3 bulan lah gitu. Nah itu mauku ya. Dan kilometernya teman-teman, kilometernya aku kemarin nyarinya kalau bisa ya 180 km lah gitu, masih oke lah menurut aku. Nah waktu itu aku cari akhirnya ketemu sama mobil kuning ini. Nah mobil ini surprise banget karena aku waktu itu pencarian mobil itu hampir memakan waktu 3 mingguan. Terus kayak udah desperate banget ya, kok nggak ada mobil yang oke. Terus kayak mobil yang murah-murah tuh pada gak ada revisi, terus banyak yang tanggas, banyak yang perlu diperbaiki. Terus kita nggak mau ngambil resiko karena bakalan keluar biaya dan keluar waktu lagi teman-teman gitu loh, dan kita nggak punya waktunya buat memperbaiki apa segala macam. Walaupun nanti pas kalian coba cari mobil ya, harga yang murah itu sangat menggiurkan ya teman-teman, tapi tetap balik lagi kalian harus lihat apakah itu worth it. Kalau kalian nggak tahu mobil sama sekali, jangan ambil resiko itu, dan harus ada roadworthy certificate gitu. Nah untuk cari yang udah ada semuanya itu susah banget dengan harga yang minim gitu. Nah akhirnya aku ketemu lah dengan mobil kuning ini, dan aku membelinya dengan harga 4.900 teman-teman, which is 49 juta. Nah ini mobil Hyundai Jazz ini kondisinya masih oke banget, dan dia itu cuma 134.000 km automatic dengan harga segitu. Dan oh ya, tahun keluarannya juga teman-teman, jangan lupa. Nah tahun keluaran ini tahun keluaran 2009. Jadi makin baru itu makin mahal biasanya. Nah menurut aku untuk mobil pertamaku gitu kan, ini sangat worth it banget gitu. Apalagi aku belum bisa naik mobil gitu kan, jadi mobil ini bakal aku pakai buat belajar nyetir gitu di Australia. Nah jadi aku senang banget aku punya mobil mini ini, kecil banget dibanding dengan mobil yang lain, tapi budgetnya udah oke banget dan kilometernya oke banget. Jadi waktu aku pengen beli mobil keduaku gitu, kalau aku udah punya uang ya, aku bisa tinggal jual mobil ini gitu. Tapi untuk sekarang ini udah sangat cukup banget buat aku untuk pakai sehari-hari gitu kan, untuk belajar gitu teman-teman. Nah kalian nggak perlu juga selalu patokannya di Facebook Marketplace ya, tapi memang kebanyakan mereka tuh nyarinya di Marketplace teman-teman. Nah teman-teman, nah tips buat aku kalau misalnya kalian pengen beli mobil, terus kalian nanya kan, terus kalian pengen inspection, nah kalian kudu wajib inspection ya, jangan beli mobil tanpa inspection. Nah pas kalian inspection kalian test driving. Kalau misalnya kalian masih belum bisa driving atau kalian nggak tahu mobil dan kalian merasa nggak pede, kalian bawa teman kalian yang setidaknya ngerti mobil dan bisa kasih second opinion ke kalian gitu teman-teman. Nah terus juga kalian harus tetap hati-hati ya kalau misalnya kalian mau beli barang, apalagi mobil dengan harga yang lumayan ya, sampai 50 jutaan gitu kan. Nah kalau misalnya kalian pengen beli mobilnya gitu, kalian pastikan benar-benar dokumen semuanya terlengkapi. Oke teman-teman, nah
mungkin untuk sekian ya video kali ini, karena mungkin udah kepanjangan ya teman-teman. Jadi untuk video selanjutnya aku bakalan jelaskan ke kalian gimana cara kalian inspection, terus gimana cara kalian harus ganti namanya gitu kan teman-teman, apa aplikasi-aplikasi form yang harus kalian isi, terus kayak gimana pergi kemana, terus harus ngapain gitu. Nah itu aku bakal jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau beli mobil di Australia atau baru berencana beli mobil nanti pas datang ke Australia. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.